Teman-teman sudah kumpul di sisi utara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat gorekanku. Pada sore hari ini kita ada agenda buka bersama setelah pengajian dari grup Rebana Batang Tegal Jember Kidul yang hari ini ada di Bali Desa Kampung Plori. Selamat sore ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita telah diberi kesempatan, diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini di Kampung Plori, Bali Desa, dalam acara buka bersama grup Humaira Ayat. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara yang telah sesuai dengan kesepakatan. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pengajian bersama Bapak Ustadz Nuruddin Kunchoro dari Bogor, yang keempat tanya jawab sambil menunggu berbuka puasa, yang kelima berbuka puasa dengan menu takjil, yang keenam yaitu sholat maghrib bersama-sama, yang ketujuh makan bersama, yang kedelapan foto bersama, dan yang kesembilan yaitu penutup. Marilah kita buka acara kita sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ketua. Berhubung Ibu Ketuanya belum hadir, kita wakilkan kepada Ibu Samiasen. Monggo Bu Sami mewakili bendahara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman, nikmat Islam,
sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul kembali setelah sekian lama kita tidak melaksanakan latihan rutin gitu. Alhamdulillah Allah pertemukan di tempat yang berbeda, tentunya pada suasana yang berbeda, dan alhamdulillah dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya, dan sama-sama kita berdoa bersama semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf, ini karena sebetulnya yang harus menyampaikan sambutan itu harusnya Bu Ketua. Jadi karena Bu Ketua belum hadir, saya mewakili Bu Esti Rahayu untuk menyampaikan sepatah kata pada sore hari ini. Matur nuwun sangat, ini bahasanya campur-campur mboten napa-napa nggih Ibu-ibu, karena saya tidak fasih berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu anggota Humairah Az-Zahra, dan yang saya hormati Bapak Kepala Dukuh Atan Tegal Jombor gitu, Bapak Mas Dwi, dan yang saya hormati Bapak Suroto yang alhamdulillah sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Dan yang saya sayangi dan saya cintai tentunya teman-teman seperjuangan Humairah Az-Zahra yang insya Allah selalu solid, selalu kompak dan selalu semangat dalam hal apapun gitu. Jangan sampai setelah lama kita tidak bertemu malah hubungan semakin renggang begitu ya. Jadi kalau misalnya tidak bertemu harusnya kangen. Ini kesempatan yang baik kita semuanya bisa berkumpul dalam suasana yang alhamdulillah insya Allah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah berpanjang kali lebar nih, saya hanya mengucapkan terima kasih atas kedatangan panjenengan semuanya pada sore hari ini yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan panjenengan semuanya bisa hadir tepat waktu untuk memenuhi undangan yang sudah disepakati bersama dalam rangka buka bersama Humairah Az-Zahra yang alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan setelah sekian lama kita mengagendakan acara tersebut. Dan saya juga mewakili ketua dan anggota yang lain mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ketika nanti panjenengan semuanya dalam acara ini banyak sekali kekurangan atau kekhilafan atau hal yang kurang berkenan bagi panjenengan semuanya. Kami selaku panitia dan selaku penanggung jawab mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mewakili dari Ketua Berbana Humairah Ayero untuk waktu selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Dukuh Mas Dwi Purnomo. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Boten pangasanipun Ibu Ketua Humairah Az-Zahra atau yang mewakili yang saya hormati, boten pangasanipun ibu-ibu jamaah Humairah Az-Zahra ingkang tansah kawula tresnani, boten pangasanipun Bapak Haji Suroto ingkang tansah kinurmatan. Monggo sesarengan kita ngucapkeun puja-puji raos syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang tansah paring mabetan kenikmatan dhumateng kita sekalian. Wonten mriki pinaringan rahmat sehat, rahmat iman, dan rahmat sempat kita sekalian saged tindak kembal manunggal wonten papan menika kanthi boten kirang setunggal punapa. Salawat saha salam mugi tansah katetepaken dhateng junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semerambah putra garwa lan sahabat
lan pun mugi kita sekalian pinaringan sahabat wonten ing kiamat kelak. Amin. Ibu-ibu jamaah sholawat modern Humairah Az-Zahra ingkang tansah kawula tresnani, nuwun sewu wonten ing mriki boten kathah ingkang kawula aturaken samangke mung wonten pinten-pinten bab ingkang kawula aturaken nggih menawa kegandengan awontenan keadaanipun Humairah Az-Zahra. Alhamdulillah kita sekalian sakit bersyukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa menawi keberadaan jamaah Humairah Az-Zahra ataupun grup seni Hadroh Humairah Az-Zahra sudah pasti diakui di Patra Tegal dan di Jombor Kidul. Lan kawula berharap dumateng ibu-ibu sekalian menawi nggih keadaan menika saged ngempalaken panjenengan sedanten lan ngompakaken panjenengan sedanten wonten grup menika lan samangke saged gayeng regeng apa ingkang kita wastani. Kawula nyuwun kekompakan gayeng regeng panjenengan sedanten wonten grup menika. Monggo Bapak Yai Ustaz Nurbatin Kunjoro bisa bukan nanti kaget tak pembicaraan itu ternyata rencang kula piyambak. Monggo. Sewu kula lajengaken nggih. Nika rencang kawula saking padukuhan Pugong Ler paring asma Ustaz Nurbatin Kunjoro. Nika nggih rencang dukuh wonten Sidoarjo. Paling boten wangros Ustaz. Kalau asal undangan niku Pak Nurbatin Kunjoro kula batin iki. Asline iki Pak Dukuh Didi iki ternyata nggih. Bahayu nggih. Pak ngapunten nggih. Lalu sedikit ibu ya, nuwun sewu. Saya berharap nantinya pada ibu-ibu sekalian ini bisa menjadikan suatu motivasi bersama untuk anak-anak yang lainnya ataupun ibu-ibu yang ada di area Patra Tegal naiknya kuda Jombor Kidul yang kita cintai. Kenapa keberadaan Humairah Az-Zahra ini sebagian memimpin kita, menjadikan kita jadi satu, menambah silaturahmi kita antara satu dengan yang lainnya. Yang lama tidak ketemu bisa ketemu dalam suatu keadaan perkumpulan yang baik, yaitu dalam hal perkumpulan memberikan yang terbaik pada Kanjeng Nabi Muhammad. Program selawatan yang sudah kita jalankan dan kita nikmati bersama, semoga ini tidak terlepas dari keinginan kita untuk nguri-uri kebudayaan juga. Sebelumnya saya lihat ada beberapa yang saya prediksi ataupun yang saya dengar dari beberapa anggota yang lainnya berkaitan dengan kepengurusan. Saya berharap kedepannya ibu-ibu selaku anggota-anggota grup ini monggo bebarengan kalau ada apa-apa dimusyawarahkan bersama. Kami berharap ketua itu bisa mengerti keadaan dari ibu sekalian ataupun dari jamaah sekalian. Beda dengan kepala ya, kepala itu bisa mengatur. Kalau ketua itu melalui proses musyawarah bersama. Jadi semua apapun hal yang berbenturan dengan semua program Humairah Az-Zahra, kami berharap adanya proses melalui musyawarah mufakat dari tingkat bawah sampai ke atas. Ketua tidak bisa langsung memberikan objeknya ataupun keinginannya kepada kalian semua kalau tidak ada musyawarah dari tingkat bawah. Kami berharap nantinya hasil musyawarah ini walaupun tidak memenuhi 100%,
paling tidak 70% sudah bisa disepakati. Jadi Ibu Ketua nanti harus mengerti keadaan dari ibu-ibu sekalian. Jika ada suatu masalah, monggo panjenengan rembuk sesarangan melalui progresnya satu dari tingkat akar bawah naik ke pengurusan, rapat pengurus harian ataupun pengurus inti bisa dimusyawarahkan, tanya lagi ke bawah lagi progresnya apa. Jika kita sudah memenuhi yang persyaratan yang ada, monggo kita sarang-sarang, kita bangun, kita pupuk bersama untuk kemajuan dari Humairah Az-Zahra. Kata Pak Ustadz disambut dugi, ya alhamdulillah kula kalian panjenengan sampun pinanggih sae lan mugi puasa kita wonten ing sasi Ramadan menika pinanggih kesaenan lan tinampi ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dan kawula berharap dumateng kita sekalian saged gayeng regeng napa ndereki sedantenipun wontenipun pepanggihan menika, lan kawula berharap wonten ing mriki ibu-ibu sekalian saged gumregah ngregahaken atinipun piyambak-piyambak, ngregahaken perkumpulan Humairah Az-Zahra. Dekap semanten atur saking kawula kathah kelepatan nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang ketiga, yaitu pengajian bersama Bapak Ustadz Nurbatin Kuncoro dari Pogong Lor. Monggo waktu dan tempat kami persilakan secukupnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ganggu boten iki. Ben ngaji saya. Kan dino. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ini kan bapak nggih. Ibu, bapak, kok durung bapak ya. Ibu-ibu, bapak, mas ingkang kula hormati saha pengurus Hadrah Humairah Az-Zahra. Kula wau mireng-mireng. Ingkang kinurmatan ingkang sonten menika insyaallah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala nggih Bu. Nggih, pripun sehat? Alhamdulillah. Niki sampun genep jangkep dereng? Oh, pinten to anggotane? 23 ini Hadrah liyane mung keplok-keplok niku. Nah, Hadrah niku gamelane 9, minimal 9. Nggih mboten napa-napa. Sing penting gayem ya Bu nggih. Insyaallah Humairah Az-Zahra, menurut arti Humairah itu kemerah-merahan, pipinya kemerah-merahan. Az-Zahra itu bisa berarti bersinar, indah, cantik. Berarti nek digabungke sesuatu yang cantik kemerah-merahan. Terus bener. Riyen maksudnya ngoten niku. Niki mau jauh ketuane sinten nggih? Waduh, ketua kok ini sing aku lah ketua. Wah, monggo tak deploke gitu. Harusnya memberi teladan yang baik. Ambon damel napa? Oh, nek niku nggih diizinkan. Mboten sak diseneni mengke nggih. Bingung mboten kok beliau mboten? Sudah booking di sini nggih. Berarti niki sing dereng rawuh 23. Kowe ra ketung ya? Jiro lupatan. Masih sekitar wong 10.
Nggih mboten napa-napa. Insyaallah mugi-mugi sinambi mengko mengke rencang ingkang dereng rawuh menika kula sowan wonten ing mriki kala wingi nggih mendadak dipun WA kalian Ibu Ketua. Asmane sinten Bu? Esti Rahayu. Esti Rahayu sing WA saya. Esti Rahayu kasuwun nyuwun pangapunten kula dadi ustaz. Kula menika namung napa nggih istilahipun tukang ngamen. Tukang ngamen sing mugi-mugi samangke saged manfaati dumateng diri kula pribadi, salajengipun ing samangke manfaati dumateng sedaya ing rawuh wonten mriki nggih menika warga Padukuhan Jombor Kidul, distrikipun Kutu Tegal, Patran Tegal. Patran Tegal sing ndi Mas? Oh jenenge Patran Tegal nggih. Patran Tegal. Sedaya Patran Tegal nggih. Mugi-mugi tansah kompak nggih Bu. Kompak kempel menyatu menjadi satu dalam acara majelis hadro. Saya sampaikan di sini. Sebelum nanti menyangkut nggih, belum menyangkut pengajian. Hadro itu tuh fungsinya apa Bu? Ayo. Jenengan dulu perlu motivasi. Yuk, dadi hadro yuk. Niku fungsinya apa? Melantunkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Baqarah surat pinten Bu? Nggih. Intinipun ngeten. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla di langit arasnya itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan malaikat dan malaikat. Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, maka dari itu semua makhluk yang ada di bumi ini mestinya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Juga rawuh Pak Sarjono, iya Pak ya, apa-apa. Kok jauh sartono barang ini ya, apa-apa gitu. Emang masih kerawuh Pak. Assalamualaikum. Ini ketua takmir Masjid Assalam. Istiqomah ya Pak. Kula lanjut nggih Pak Sartono. Pak Sarjono Sartono itu adik. Bahwa sholawat itu dilantunkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Subhanallah. Kami berikan apresiasi dumateng ibu-ibu sekalian yang memang berniat untuk yaitu bersolawat kepada Nabi. Nyuwun ngapunten latihannya tidak dipun apa? Selasa Sabtu seminggu minggu. Semangat top, top tepuk tangan. Bu, arang-arang lho hadroh ki seminggu latihan ping pindho nggih Pak nggih. Niku paling mesti isih anyar, gitu. Nah, iki. Soale iki wonten beberapa kendala nanti yang disampaikan Pak Duo tadi. Gitu Bu. Nah, hadroh itu ketika awal-awal begitu. Nanti seiring berjalannya waktu ada banyak tantangan yang panjenengan hadapi, terutama ketua sekretaris negara. Lalu sebentar, ketua tantangannya ngempong wong akeh ngene iki. Kemudian bendara itu tantangannya duit, gitu. Sekretaris itu tantangannya keikhlasan. Semua butuh keikhlasan. Ketika panjenengan sami tidak ada, ini karo kone Mas. Lungguh ya. Kamu itu main terkenal gitu ya. Iya. Ketika organisasi ini tidak dikemas dengan baik, tidak dimanage dengan baik, maka banyak sekali grup-grup, tidak cuma hadroh, grup band, grup musik, grup campur sari, grup gamelan. Nah itu salah satunya adalah panjenengan sendiri yang nanti yang memelihara. Monggo berdoa agar hadroh ini bisa menyatu, kompak. Ya salah sijine misalnya ada yang tidak disemangat, tidak turun semangatnya disemangati. Biasanya dalam grup itu nanti mengapunten agar ada yang melemahkan semangat kita untuk bersama-sama latihan. Buh kesel, buh nanti alasan yang lain, tetapi jangan patah semangat. Intinya pun monggo grup ini yang berjumlah 23 ini paling tidak nanti bisa berjalan dengan mulus seminggu 2 kali gak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan kompak ya Bu ya. Bapak-bapak ibu sing ziromi ya kompak,
insya Allah nanti bisa ditampilkan di desa ya Mas yo. Saya juga pengen tahu. Saya juga anggota hadro. Saya juga punya generasi hadro. Saya juga suka hadro. Intinya pun yuk mari kita bersama-sama. Salah satu keistimewaan Yogyakarta nanti hadro ini akan disorot menjadi masuk dana keistimewaan. Jenengan nanti akan dapat dana-dana keistimewaan. Cara ini pun ketika ngerti loh. Nah, iya Pak Dukuh orang yang ngerti ya. Lokasi caranya ya Bu ya. Jenengan pun kagungan nik. Nah, niki apa? Yo, nomor induk kependudukan sanes. Nomor induk kesenian. Karena hadro ini termasuk seni, olah seni yang memang itu tradisi yang memang perlu dikembangkan. Nik ini dicari nanti di dinas kebudayaan. Kalau sekarang kepala dinas sudah ganti ya. Nanti panjenengan menyurati, tapi latihannya sih ngapik sih gitu Bu. Lah kok ditinjau dinas naik bulannya gitu. Pokoknya 1-2 lagu yang bagus yang menjadi favorit panjenengan nanti tampilkan di dinas, nanti akan mendapatkan nik. Tempat saya sudah punya nik. Nik ini nanti sebagai syarat kita untuk mengajukan dana keistimewaan. Nah, nanti Pak Dukuh ini sudah berapa ya Pak? Pak Dukuh ini nanti akan mendaftarkan hadroh Humairah Az-Zahra ini di Kalurahan sehingga nanti ditampung. Monggo inggal mawon. Niki berdiri tahun pinten? 2023. Berarti cara dene Bali dereng saged ngukur. Pirang-pirang Mas. Tapi berdirinya tanggal anjenengan nanti ditanya berdirinya loh Bu ini. Nah, deleng-eleng. Oh, biar sih aku biar ngimpi, semua ngimpi. Nah, deleng-eleng tanggalnya disepakati. Nanti itu nanti menyodorkan tanggal kelahiran Humairah Az-Zahra. Disepakati dulu. Kemudian nanti ketua, sekretaris dan anggotanya siapa nanti mendapatkan SK Lurah. SK Lurah ini nanti akan menjalankan nik itu. Tanggal pinten Bu? Berarti kan setahun gitu. Diingat-ingat. Barangkali untuk catatan barangkali latihan pertama nih Indonesia A. Monggo niku sebagai menjadi hari kelahiran Humairah Az-Zahra. Nah, do lali toh. Lali nggih. Jenengan mon lali apa meneh kula ora ngerti nggih. Amerika pelajaran nanti latihan itu jadi sama masjid. Masjid. Sudah sering tampil? Alhamdulillah. Tadi kok di desa mboten tampil nggih. Oh, lomba tadi ada lomba hadroh besok. Kata nggih, itu buat nggih. Tetap semangat ya Bu nggih. Nanti tetap ikut event. Ikut event dimanapun diusahakan nanti ikut. Nanti lama-lama akan tahu yang pegang TK, yang pegang drum, cik-cik, macam-macam nanti akan profesional. Nah, ibu-ibu olah seni ini butuh perasaan. Kalau kita tidak punya perasaan senang, tidak punya bakat seni, itu juga sulit. Sulit ya Bu ya? Berarti nanti sang ketua ini memindah. Biasanya kalau kurang profesional dipindah. Iki nyekel cicik-cicik ora tau iso, dipindah. Oh, pantasnya di sini. Seperti itu. Karena apa? Itu manajemen. Nah, nanti ketika sudah profesional, ajukan nomor itu ke senior. Setuju gak? Saya dukung, saya doakan semoga Humairah Az-Zahra semakin terbokok Ibu di bawah pimpinan Ibu Esti tadi. Ibu Esti dan kompak dan bisa membawa nama Jombor Kidul ini menjadi nama yang harum. Allahumma amin. Mekatan kemawon kaitanipun kalian Humairah Az-Zahra dan sekali lagi kami menyemangati Isani Kloping menyemangati dalam latihan itu Isani menyemangati dan mendoakan mudah-mudahan nanti pinaringan kelancaran sedayanipun. Selajengipun sampun menika keparang menika nyuwun pangapunten kita badhe matur kala wau babakan dipun Bu Esti berawal niku dereng belum ya untuk memberikan temanya apa niki? Ayo. Niki ibu-ibu muda mengalih nggih. Ibu-ibu muda nggih Bu nggih. Mboten napa-napa wajah tua tapi jiwanya semangatnya muda nggih. Enggak apa-apa.
Pak Dukun niku mau nganu lho yang rawuh ibu-ibu muda nanti tolong dengan nggih semangati. Oke nggih Bu nggih. Semangat nggih. Nah, bismillah. Alhamdulillah mudah-mudahan acara ini bisa menjadi momentum kita untuk bersama-sama nanti belajar kaitannya dengan pengalaman hidup, kemudian kaitannya dengan manajemen, kaitannya dengan nanti perkembangan apapun yang ada di desa, mudah-mudahan bisa kita angkat bersama nanti bisa naik ke kelurahan, Kapanewon dan kabupaten. Allahumma amin. Ibu bapak sekalian yang dihormatan, menika sampun wulan Syawal Ramadan. Oh sampai pinten Bu? Siang nomor pinten? 18. Selasa ya 19. Selasa 19 kalau Senin nanti malam 21. Nah, kalau yang 19 berarti mulainya Selasa. Tetapi gak masalah kadang. Intinya pun di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama memperbanyak amal-amal ibadah kita, memperbanyak sedekah kita, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita yang nantinya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak ingkang dihormatan, saya ingin menyampaikan ayat Al-Qur'an di mana ayat ini berada di halaman awal-awal. Setelah Al-Fatihah menika wonten surat napa Bu? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 mawon. Tentang hablum minallah dan hablum minan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Napa Bu? Alif lam mim. Huruf pinten Bu? Huruf pinten? Empat, mimnya 2 ditasdid. Alif lam mim. Niko ayat napa Bu? Di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada 2, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Lah alif lam mim ayat mutasyabihat napa ayat muhkamat? Ayat mutasyabihat napa ayat muhkamat? Lo tahu si pirsa. Ayat muhkamat itu ayat yang bisa ditafsirkan. Cetoh asbabun nuzulnya, cetoh diturunkan di mana dan untuk umatnya yang bagaimana cetoh jelas ditafsirkan. Tetapi ayat-ayat mutasyabihat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti alif lam mim ayat apa Bu? Mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang lain di dalam Al-Qur'an apa Bu? Qasim, alif lam ra, kaf ha ain shad yasin. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Niku nek diwaos sebagai penyemangat awal ketika kita membaca Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Qur'an maka harus semangat, tidak boleh ngentru, tidak boleh ngantuk. Orang ngantuk ya. Tidak boleh ngantuk. Artosipun apa? Karena ketika kita ngantuk itu nanti membacanya akan salah-salah dan kita akan mendolimi Allah dan mendolimi diri kita sendiri. Kemudian Gegrawo Ibu Ketua se Grup Palestina. Oh, moga. Si Gegrawo nggih ngapunten kula mimiti nggih Bu. Kemudian ayat yang kedua nama Bu? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atas itu nama Dzalikal kitab la raiba. Sungguh ini adalah surat ataupun ayat Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, dan itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada di dalam sini Al-Qur'an. Al-Qur'an
Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita sekarang ini puasa Ramadan tujuannya pun apa? Bertakwa. Pramila saking menika takwa itu petunjuknya hanya Al-Quran satu-satunya dan sunnah. Pramila saking menika hablum minallah, kita menuju hubungan kita kepada Allah selain hablum minanas seperti ini. Jadi hablum minallah itu hubungan kita dengan Allah adalah tentang ketakwaan. Ibu, bapak, roh ini selip suaranya gitu. Jadi kalau kurang fokus gitu. Betul apa-apa gitu. Lo ngerak kuman gitu. Udah ya, selip. Beri gimana? Rasanya Ibu, bapak sekalian, nyuwun pangapunten. Ketika kita sholat, ada rukun, ada niat, ada macam-macam. Dan pangapunten Ibu, ketika kita menjadi orang yang muttaqin, maka sholatnya harus benar-benar. Karena sholat itu nanti menjadi mizan timbangan kita yang pertama kali akan ditimbang. Ngapunten, saya membetulkan sholat di mana-mana membetulkan sholat. Karena kebanyakan orang sholat itu masih banyak yang salah. Persiapannya juga masih ada yang tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini pangapunten. Sebelum kita melakukan sholat, kewajiban kita sholat 5 waktu, terutama sholat fardu, maka persiapan yang pertama kita untuk mempersiapkan sholat adalah niat, betul? Yang kedua, toharoh, suci, betul? Bagi ibu-ibu, memang ada masa-masa di mana itu suci, tetapi masa-masa di mana itu nanti tidak boleh melakukan sholat. Pramila saking menika tentang toharoh, saya benar-benar ini menyampaikan tentang toharoh, kesucian ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Salah satunya sahnya sholat itu adalah tentang toharoh. Kalau toharoh kita tidak benar, kalau toharoh kita tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana kita akan menjadi orang yang bertakwa ketika sholat kita tidak sah? Nah ini Nyonya Punten, makanya sebelum kita melakukan sholat harus kita persiapkan dulu memang betul-betul tubuh kita suci. Terutama laki-laki dan perempuan yang sudah balai. Kemudian di dalam saat ketika kita melakukan sholat, khusyuk mboten Bu? Ketika sholat bisa khusyuk mboten? Kenapa kok tidak bisa khusyuk? Kelingan warna-warna. Nyun sewu. Lo caos sing pirsa nggih. Nek salate ra khusyuk berarti iku gangguan sinten? Gangguan sinten? Setan leres. Jenengan percaya adanya setan? Percaya setan? Al-Baqarah tadi loh Bu. Al-Baqarah ayat yang ketiga. Kita harus percaya yang gaib. Betul? Betul? Alladzi ayuqimuna Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang yang bertakwa, yang percaya adanya gaib, kemudian yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Takwa. Pramila saking menika kalau kita percaya adanya setan, betul? Lah ini gangguan sholat itu ternyata disebut. Pun nanti diganggu setan, sadar buatan jadinya diganggu setan, sampai nanti diganggu setan Bu, kerap napa pun nanti kerap. Insyaallah setan itu lebih suka menggoda orang yang sholat. Allahu Akbar, khusyuk betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai balik khusyuk. Dengan sampai baca surat khusyuk. Nek surat dewi hati-hati. Ketika kita wudu itu ada setan yang namanya siapa Bu? Ada setan yang namanya, jangan pun kenal setan. Tahu. Ada al-aqwar, ada kinzib atau kanzab tadi, ada dasim. Ngapunten masih ini dasim. Dasim ini sebenarnya jeneng setan. Enten garwane jenenge dasim, kon ganti itu jeneng setan. Kazab,
Al-walhan. Lalu setan yang mengganggu wudhu itu adalah setan al-kazab. Setan bu, kan kenalan dereng. Dengan cara kenalan jenengan wudhu, kok rasanya pengen ngentut, itu setan. Kenal? Bu, tak tahu si perso. Nek jenengan badhe salat kepengin ngentut, njur tok ngentutke apa njur tetep salat? Jujur. Tetap salat. Bu, di dalam perut kita ini ya ada namanya reaksi kimia. Jenengan mengke dahar teng wonten kulak, wonten buah-buahan, wonten ikan, wonten kerupuk, wonten iki dadi zat kimia itu mengandung gas, betul? Gas ini bisa keluar, bisa lewat glegeken, bisa keluar ketika kepencernaan nanti ke ngentut. Ketika kita wudhu itu biasanya nanti ada perasaan ingin kentut. Bu, nek panjenengan kraos ngoten niku setan itu mulai menggoda. Al-kazab tadi menggoda. Ayo ngentut lah. Ngentut. Ojo mari ngentut tuh. Iku sing wae malah. Jenengan tetap sholat. Tetapi itu sewu. Nek jenengan tetap sholat, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan pun boten kraos ngentute, berarti pun ngentut dereng. Ini arep sholat mau wis ngrasa arep ngentut, ning udah sudah metu. Ning ketika salam jenengan pun boten kraos rasa ngentut meneh, berarti pun ngentut dereng. Niki kesalahan. Sampun. Allahu Akbar. Al-Fatihah nggih. Terus surah. Begitu Allahu Akbar. Ora kerasa Bu. Metune titik-titik. Des. Ah, engko begitu arep ngeten. Des. Des. Ning niku punya Bu. Jenengan mboten kraos. Betul. Niku batal mboten. Terus salat jenengan sah mboten. Ning jenengan tetep nglanjutke apa batalke? Betul. Mesti nglanjutke tetep salam apa meneh salat tarawih dawa. Gitu. Niku al-walhan. Jenengan begitu seperti itu batal. Misalnya wah kemana-mana wis entuk rakaat kedua batal. Jenengan belum dan ketiga dan keempat. Terus batal. Mutakinnya tidak bisa karena sah. Salat itu suci. Pun pramila saking menika menawi jenengan wonten wingking dintekke Bu. Betul dintekke. Lo tahu sih besok. Saya kalau sholat selalu di kamar mandi dulu sebelum sholat. Apalagi kalau disuruh imam. Ulang tekke betul. Kalau laki-laki itu sebisa mungkin kencing tidak boleh berdiri. Nah ini PR jenengan. Mengke oleh-oleh pengajian ini nanti dikoni bojone jenengan. Bu, oleh-oleh saka kampung Klori apa? Aku mau diomongi Pak Dukuh kula. Apa Bu? Nek kencing ora oleh ngadeg, Pak. Nggih, sampun tentu, Pak. Sewu welinge Pak Dukuh nek kencing ampun ngadeg. Amargi ketika kita kencing itu apalagi laki-laki itu kencingnya berdiri, itu nanti masih ada sisa-sisa kencing di dalam prostat. Itu nanti akan keluar ketika dia berukuk. Dan sujud itu akan keluar. Tetapi yang jelas kalau perempuan biasanya tetap jongkok, tetap jongkok itu harus didengke. Jenengan ketika kencing, kemudian setelah merasa habis, jangan langsung lawe, tetapi waktu jorok situ ini, tapi tekan tentang Tuhan. Jenengan dehem, ngerti dehem kan Bu? Misalnya bar kencing ngonggong itu, wes tek, kita alhamdulillah. Langsung kita ini. Metu boten. Berarti itu klempe bocor. Tetapi boten napa-napa. Laki-laki juga sama. Kula niku yo ngabun umur saya 47. Betul kok. Saya coba betul. Makanya ketika seperti itu saya ganti celana. Celana dalam saya ganti. Karena apa? Percuma saya seperti itu tapi pakai celana dalam yang lama tadi. Wah, iman Pak Dukuh dibalik wae. Diwalik ngarep dadi buri. Lucu kita. Malah digegeni setan.
Iya menungso ra kahlok iki. Setan nganti bingung, berarti ono sing luwih edan banget setan. Lha ngene iki lho. Bedok. Boten boleh harus ganti. Bu, nyuwun sewu. Pribadi masing-masing. Jenengan ketika seperti itu dibaui sendiri. Kira-kira itu kencing atau bukan? Enggak apa-apa, bau sendiri. Ojo tamboke kancane ampun. Iki katokku isih suci apa ora ya? Dambu dhewe. Sing ngarep karo sing mburi. Sebab kadangkala ketika kita kentut itu ada sing nempel-nempel kuning-kuning itu najis. Yang depan juga dia enggak apa-apa. Ning yo ning ambu aja didoke sapa-sapa di kamar mandi aja. Berarti ini sudah najis. Ganti. Padu kuning jero kamar mandi urung sangu katok ya. Yo nek perempuan kan enggak kelihatan ya Pak ya. Enggak apa-apa gitu. Atau itu panen ini. Ngomong apa ya? Ngomong kok. Ini. Boten apa-apa juga rupanya. Anak kamian ning jopo iki repot gitu. Ya jenengan harus pakai cadangan itu ganti jenengan sholat apalagi tarawih dan apalagi ketika jenengan menjelang subuh ibu bapak termasuk laki-laki ketika jenengan mau sholat subuh cek celana dalamnya kalau celana dalam itu baunya mesin pun sedikit itu najis ganti nyun sewu jenengan paling boten sedina niku serep pirang kathok Bu? 5 seminggu pira? Berarti 35 kathok jenengan mungkin stoknya paling 3 Pak kurang nggih mboten? Oh ya regane yo murah ya ampun pelit-pelit itu hubungane karo anu lho Bu rokok lho bener mboten? Mun investasi 1.000 itu 10 nggih lho bener napa? Wah, lah nek misalnya sing duwe telu jur ora katokan pripun Pak? Yo ora apa-apa ning nganggo ruko. Ane kan lucu, nganggo ruko ning ra katokan. Kan ketok iki. Allahu Akbar salat tarawih. Allahu Akbar. Lek paimo ora katokan. Kan ketok iki. Gitu. Pramila saking menika tetep pakai karena apa itu toharoh panjenengan apalagi perempuan. Jangan ditahan denti. Al-walhan bekerja ketika jenengan wudu. Walhanan. Al-kazab. Al-walhan berikutnya nanti dia ketika Allahu Akbar. Al-Fatihah surat. Allahu Akbar sujud. Rukuk sujud. Bangun dari sujud kemudian Al-Fatihah lagi, surat lagi. Baratahiyat naik lagi, bingung. Setelah tahiyat ini mau rakaat piro yo? At-tahiyat. Misalnya salat duhur. Baratahiyat bangun. Setelah rakaat ketiga biasanya lupa. Betul? Setan mengganggu di antara rakaat kedua dan ketiga 4 ini. Di rakaat pertama dia masih mental terhadap doa-doa dia. Namun demikian ketika panjenengan di rakaat ketiga, telu iki gua kita terakhir apa lagi telu yo. Telu. Dijebak sebutan Bu. Paling sedikit. Betul. Lah nek salat dhuwur niku maklum. Nek salat subuh kok nganti lali. Bangetan mboten? Salat subuh nanti 3 rakaat. Kleru. Tetapi karena itu lupa enggak apa-apa. Lupa itu kadang-kadang saksonan loh Bu. Oh salat tahiyat dulu ya lali. Karena salat sendiri. Nah, itulah ketika munfarid itu kekurangan seperti itu. Pramila saking menika, nggih panjenengan menawi kondur. Niki sampun kagungan garwa sedaya nggih Bu. Yen dukuhku kae. Lho duwe muga-muga lek duwe nggih Bu. Wah iki apa sing duwe perawan-perawan sapa mungkin. Lho to. Intinipun ana sing mengingatkan. Leres mboten? Jenengan mangingeti garwa Pak, aku lele ngaji iki Pak. Sadurunge salat kudu gawe kathok. Lah napa Bu? Cek. Khusus apapun kita ketika kita toharohnya tidak sempurna. Sah mboten? Boten. Jenengan arep 23 rakaat kesel-kesel kan apa-apa. Yang tepuk tangan Al-Kazam. Lupa rakaat ketika sholat sendiri
maka itu wajar. Tapi ketika sholat jamaah biasanya imam yang digoda itu imam. Jadi kan sholat tarawih sering baca ini doa makin cedek. Berarti bolanya setan. Ini jadi masih dobu. Berarti bolanya setan. Neng cedek kusuk, betul apa-apa nggih dari pondok doa ngantuk terus betul. Kalau sholat pun doa, nek imam doa, niku jenengan pun niki kan mboten kiat nggih. Terus mengko jenengan biasanya ngoten niku sekarang delake tempat sujud. Jenengan sesuk jenjit. Imame sapa? Asem. Terus betul. Kurang ajar nang ngerti aplikasi surat. Ge tensi dhuwur, ge utang akeh. Ki surat dawa-dawa ya Allah ya Rabbi. Kepoyo-poyo meneh. Batalke. Terus betul. Pak, sahur. Omene nganggo sikil. Sahur, Pak. Sahur ampun. Wis jam piro? Delok jam tak ampun dengan sopan ya, Pak. Saya kasih tip dambung telinga. Pak, di sini laki-laki itu kalau dibisikin telinga kanan dia akan masuk ke memori. Pak, sampun jam sekawan sahur. Kemudian mulai. Nek kesel banget dibur ambil air wudhu. Ya dipercikik gini aja. Nggih. Wangel buka Pak buka sak ciduk ya. Ya ampun. Dilap-lap nggo sak ciduk ning dilap-lap. Bapak bangun tangan saya. Bismillah sampun cepat saya saya. Suami itu disayang. Wanita itu juga butuh disayang. Tapi laki-laki kadang-kadang lebih temperamen, lebih mudah marah karena capek, karena mikir banyak. Ibu, saya kasih tahu laki-laki itu logikanya yang jalan, sehingga nalarnya jalan, sehingga dia lebih temperamen. Dia akan lebih mudah untuk berkata-kata yang menyakitkan. Kalau kita disakiti oleh suami, sabar mau balas Bu. Ampun. Dia balas dosa deh Bu. Itu nangis saya aku dibalas. Ya, niku wonten setan jenenge dasim. Bu, dasim itu tempatnya ada di atap setiap rumah tangga. Ketika makan dengan tangan kiri, dasim makan. Jin yang kafir, dasim makan. Kemudian ketika suami istri cekcok, dasim ngompor-ngompor. Kemudian telinganya ini panas. Pramila ketika panjenengan emosi duduk, kemudian ambil air wudhu. Ketika suami mengke mawon, kemudian jangan mendel mawon, jangan ditinggal wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Baru nanti setelah selesai muring-muring, nanti minta maaf meskipun panjenengan tidak salah. Abot betul? Ini tolong dilakoni ini Bu. Saya sendiri kadang-kadang juga kalau marah dengan anak, kadang-kadang ya betul memang susah karena itu tadi itu setan. Setan itu mengganggu perasaan saya, emosi. Jadi setan itu ganggu emosi, kemudian perasaan ingin batal, suci, kemudian mengganggu rakaat dalam sholat, kemudian mengganggu rumah tangga. Banyak rumah tangga yang hancur itu gara-gara apa? Egois, karena setan dasim yang ada di rumah panjenengan itu panjenengan pelihara. Dengan cara apa? Sholat tidak khusyuk, rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran meskipun hanya murotal, apalagi sholat jamaah. Itu nanti dasim akan semakin beranak pinak di situ dan turun-temurun. Panjenengan Pocedo yang masih ratusan tahun hidup. Jadi zamannya Mbae panjenengan itu bisa jadi itu setannya zamannya Mbae panjenengan ngerti anak keturunan itu ganggu jenengan. Tapi memang betul itu di dalam goib memang seperti itu. Setan itu umurnya panjang, yang dipanjangkan paling hari kiamat 1 iblis. Tapi setan bisa mati. Setan bisa mati yang jin-jin yang selain iblis itu setan bisa mati. Tapi bisa beranak pinak. 1, ketika panjenengan ngapun dan berhubungan suami istri tidak berdoa, anaknya itu anaknya hasil setan. Sama mirip nanti, temperamen nanti berzina, mabuk-mabukan, betul. Makanya ketika kita berhubungan itu jadi atau tidak jadi anak, berdoa, sabar, ampun berusaha. Nah, sudah pengen Pak Dukun sabar Pak.
Hasrat itu oh paduka ya guyu anu tengok ya. Apa yang guyu ya Pak ya? Oh, men bayang-bayang ketok lah. Lalu paduka guyu ki minta ke guyu ki Bu. Dimingi-mingi kok Bu, dimingi-mingi. Jadi ketika hasrat itu muncul berdoa. Pak berdoa dulu. Wudu dulu. Yuk kita membaca yang bagus 3 surat Al-Muawwizat. Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas. Syukur tambahi ayat kursi. Syukur tambahi meneh Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Syukur tambahi 1 juz malah itu nih. Bisa sabar kok Pak. Oh, ngajinya penting loh. Ini yang penting ibune. Ingat ya, ibu-ibu kalau laki-laki mengajak seperti itu layani apapun keadaan panjenengan kecuali panjenengan dalam kondisi tidak suci. Karena laki-laki itu hasratnya lebih tinggi dari wanita. Intinya begitu Bu, ini kan jam berapa ya? Bukan ibu kok. Oh, 5 menit ya. Ibu kembali ke hasrat. Laki-laki dan perempuan ini punya namanya berpasang-pasangan, saling melengkapi. Sehingga menawi panjenengan itu ingin berhasrat ya nembung karo bojone, nembung enggak apa-apa, jangan malu-malu. Kalau memang sudah resmi, hasrat itu harus disalurkan. Pak, ayo Pak, nggak apa-apa seperti itu. Sama istri saya minta ya harus dilayani seperti itu ya Bu ya. Jangan malu-malu. Daripada kalau panjenengan menolak, suami kecenderungannya nanti melirik wanita lain. Pengen, betul ya? Makanya dirawat ketika suami di rumah, dilayani sebaik-baiknya, itulah wanita solihah. Abad betul? Aduh. Pulau bocori bahwa di dalam hadis dinyatakan bahwa sebagian besar penghuni neraka itu adalah Pak Ustaz. Mergane napa Bu? Pikir jenengan sing wanita-wanita itu. Menghargai dunia pemuda. Anten sing bareng orang tua nih, anten sing hidup bareng orang tua, segera berpisah, betul tidak? Maksudnya segera beratap sendiri, karena perasaan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Sebisa mungkin dengan suami itu mandiri, sendiri atapnya, pawone dhewe, aja ngrusui wong tuwa. Karena apa? Itu nanti akan membuat dampak-dampak yang tidak baik dari lisan, kemudian dari pasangan lain. Pramila saking menika Ibu, yuk kita bersama-sama benari diri kita masing-masing ya. Kita semangati, yuk diawali dengan hablum minallah, sholat kita diperbaiki, taharah kita diperbaiki, nanti akhlakul karimah itu akan sesuai dengan sholat kita. Saya kira itu dulu. Masih banyak sekali ilmu yang bisa kita sampaikan, namun keterbatasan waktu dan keterbatasan nanti kepanggilan mungkin masih ada acara yang lain. Untuk itu kalaupun nanti ada pertanyaan satu saja, andai kata tidak, ini sudah beraten. Kalau itu kan ya, matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Padahal kula pun ganti yang lain. Monggo Pak. Kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Nurbatin Muncoro yang telah memberikan beberapa semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan bersama-sama. Untuk selanjutnya kita menantikan acara buka bersama. Mungkin dari Ibu Ketua ada yang bisa disampaikan, monggo Ibu. Iya tadi pengen ditanyakan dari tadi sama Pak Nurbani, dia ketuanya mana gitu. Ya sini Bu, monggo Bu. Jadi gini, kita kasih informasi bahwa hadroh ini termasuk dalam kebudayaan dan nantinya bisa meraih dana-dana keistimewaan. Namun demikian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh hadroh. Paling tidak punya nomor induk kependudukan, nomor induk kebudayaan. Sudah pernah mengetahui? Nah itu mengkorbankan diraih,
latihannya digiatkan, nanti ditampilkan di dinas, biasanya nanti 2-3 lagu, nah nanti dinas yang akan menyeleksi. Monggo nanti bisa dinas diundang, atau mungkin dalam event apa dinas diundang untuk seleksi itu. Nanti laporan ke Paduo, laporan ke kelurahan, nanti siapa tahu dana keistimewaan turun tiap kelurahan itu tidak. Betul ya? Monggo ada pertanyaan monggo. Atau barangkali ada ibu-ibu yang mau bertanya kepada Bapak Ustadz, monggo. Yang perlu ditanyakan, monggo. Mbak Eka, ya boleh, monggo Mbak Eka. Pak Ustadz, ini ada yang mau bertanya ya? Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya sedikit mengenai ini ya Pak, terkait masalah puasa. Kan ketika puasa kita tuh mungkin waktu sikat gigi ini kan kita sudah berani harus sikat gigi. Walaupun kita udah berusaha ada sisanya di dalam mulut. Ketika masih ada berasa sisa dari pasal itu. Nah terus itu gimana nih hukumnya Mas itu? Apakah saya salah? Terima kasih. Terima kasih Bu siapa? Bu Eka, terkait dengan fikihnya sikat gigi ketika puasa itu sebenarnya makruh kalau sudah dalam keadaan puasa. Makanya sebaiknya gosok giginya itu sebelum imsak, gosok gigi. Namun demikian ketika ada sisa baik itu sisa makanan, tetap dimudahkan, jangan ditelan. Jadi ketika ada pasta gigi mungkin masih semriwing atau rasa-rasa daun sirih atau apa, itu kumur-kumur, kemudian mudahkan, jangan ditelan. Masih. Oh. Ya, gak apa-apa. Kalau itu makruh, hukumnya bukan membatalkan. Besok lagi kalau gosok gigi, odolnya sedikit mawon. Ampun oke. Soalnya nanti kan lama-lama kan ketika kumur-kumur gak bersih. Nah nanti kan ketika sudah imsak akan terasa odol itu lagi. Tapi sebaiknya dikumur-kumur. Namun demikian ketika ditelan itu namun makruh tidak membatalkan karena ludah. Karena satu itu juga bukan makanan. Namun demikian ketika itu risih sebaiknya mengkumur-kumur di ludah. Tapi kalau memang terpaksa ditelan ya nggak apa-apa, tapi tidak membatalkan. Yang membatalkan ketiga makan dan minum masuk ke mulut masuk ke tenggorokan batal. Ya, ini kan ibu untuk menurun kalau kurang pas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur untuk hari ini kita bersama dengan tim Hadrah sudah selesai pengajiannya dan kita tinggal untuk menikmati kita bersama. Teman-teman terima kasih atas doa-doanya dengan terlaksana dengan lancar dan alhamdulillah hari ini pengajian titik intinya adalah tentang toharoh supaya kita selalu menjaga kebersihan. Itulah salah satu inti di sore hari ini kita bersama
Ida, juga Pak Dukuh, tentunya menjadi motivasi kita untuk selalu berkembang lebih maju, lebih baik ke depannya.